Dan untuk mengelaborasi bagaimana respon pengusaha terkait ketidakpastian tarif Trump ini telah bergabung melalui virtual Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Sinta Kamdani. Selamat pagi Bu Sinta. Bu Sinta, sepertinya memang polemiknya mesti bergulir setelah sebelumnya ditekan kesepakatan ART-nya tiba-tiba ada Supreme Court yang membatalkan. Pastinya berpengaruh ya terhadap aplikasi implementasi ke depannya perjanjian ini. Bagaimana dari Apindo menyikapi ini Bu? Ya, jadi mungkin kita juga perlu ketahui dulu ya bahwa memang perjanjian kebijakan tarif Presiden Trump ini merupakan kebijakan perdagangan yang tidak normal, tidak Hmm. reguler ya. Dinamika dan pendekatannya berbeda dengan praktek perdagangan internasional pada umumnya, sehingga dalam prosesnya memunculkan banyak sekali perdebatan dan bahkan pertentangan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri gitu. Karena itu publik ini mesti memahamilah konteks ini di mana kita berangkat dari kondisi dan situasi yang tidak mudah. Nah, dari perspektif dunia usaha, sebenarnya kesepakatan ini kami lihat sebagai langkah strategis yang membuka peluang, tetapi juga membawa konsekuensi yang perlu dikelola dengan hati-hati ya, karena banyaknya tentunya klausul yang disepakati. Bagi pelaku usaha sebenarnya keberhasilan bukan hanya pada saat tercapainya kesepakatan, tapi juga ukuran keberhasilan itu berdasarkan implementasinya. Mhm. Benar-benar bisa memang memperkuat daya saing nasional dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha. Nah, fokus kami ke depan ini jika ini benar-benar bisa berlaku, maka memastikan kembali manfaatnya. Jadi bagaimana kita bisa optimalkan manfaat yang ada. Nah, mungkin kalau kita lihat ada tiga sisi ya. Pertama dari sisi domestik kepastian pasarnya. Let's say kita saat ini memang ada keputusan Supreme Court. Tapi harapan kami kesepuhan ini berdasarkan Emergency Act itu mungkin hanya mempengaruhi nilai reciprocal tarif yang 19%-nya. Jadi itu Mhm. mungkin bisa diturunkan ke 15% sesuai global tarif yang sudah disampaikan yang disampaikan oleh Trump. Tapi kita kan di dalam perjanjian itu mendapatkan banyak waiver ya. Jadi 0% untuk 1.800 lebih dari tarif yang kita bisa dapatkan 0% ya. Mhm. Termasuk juga untuk tekstil garment yang kita juga dapatkan dengan Ya. sistem kuota. Nah, kami harapkan itu bisa tetap berlaku sehingga kita juga punya kepastian pasar bahwa demand yang dari Amerika ini kita bisa tetap dapatkan dan malahan kalau kita bisa berdaya saing lebih kita bisa dapatkan lebih. Nah, ini sangat penting karena labor intensive industry seperti tekstil garment ini penyerapan tenaga kerja kan sangat besar. Saat ini untuk tekstil garment ada 2,7 juta gitu. Jadi ini sangat penting untuk kita bisa dapat kepastian ini. Nah, kalau kita lihat juga dari dimensi daya saing, memang kalau dilihat Indonesia ini dibandingkan dengan negara lain itu seperti apa sih? Nah, kalau sebelum adanya Supreme Court kita sudah lihat bahwa Indonesia dapat 19%, mungkin relatif setara ya dengan Thailand, dengan Malaysia, Filipina, Bangladesh, sedikit India katanya waktu itu kan dapatnya sedikit lebih rendah 18% gitu. Mhm. Vietnam dan Sri Lanka sekitar 20%. Nah, positioning ini ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tentunya mempengaruhi. Nah, kalau misalnya nantinya kita bisa dapat memang sesuai yang disepakati 0% untuk certain produk itu, ini kompetisi kita tentu saja akan lebih baik gitu kan. Nah, kalau itu disamaratakan let's say 15% untuk semua global tarif, kita mesti melihat struktur kita yang lain, cost kita yang lain seperti apa gitu. Karena selama ini kalau kita bandingkan marking dengan Vietnam, struktur biaya kita lebih tinggi tentunya daripada Vietnam. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita sehingga
saat ini yang memang kita tunggu adalah kepastian tadi. Kalau kita bisa terus mendapatkan waiver yang 0% itu tentu akan banyak membantu untuk komoditas-komoditas Indonesia ya seperti kelapa sawit, kokoa, kopi maupun tekstil garment, dan kami harapkan nantinya kita bisa dapat lebih banyak untuk labor intensif juga. Bu Sinta, kalau kita baca ada 1.819 produk Indonesia, 1.695 ini produk industri dan 124 produk pertanian. Ini kemungkinan akan mendapatkan opportunity 0% seandainya pun diberlakukan dengan mengindahkan keputusan dari Supreme Court. Tapi ketika memang tadi Bu katakan kemungkinan tetap berjalan sesuai dengan sebelumnya, bagaimana kesiapan kita menghadapi kondisi ini di mana tadi Anda katakan biaya produksi kita lebih mahal dan persaingan dengan negara-negara Asia Pasifik lain sehingga kita juga bisa mendapatkan momen kali ini untuk lebih baik Bu di industri seperti yang tadi saya katakan. Ya, jadi memang selain daripada kita tentunya memikirkan ekspor ke Amerika ya, karena seperti contohnya tekstil garment kan cukup besar, 61% ekspornya ke Amerika. Jadi memang ketergantungan pasar Amerika ini cukup besar. Nah, tapi di dalam negeri sendiri tentunya perlu kita melakukan perbaikan-perbaikan ini, dan ini terus-menerus secara domestik juga kita lakukan ya. Baik itu dari sisi cost of doing business ya kan. Tadi saya katakan ini resiprocal tarif kaitannya ke Amerika, tapi kan sebenarnya di cost of doing business Indonesia baik itu biaya logistik cost, labor cost, energy cost, suku bunga dan lain-lain, ini tetap kita harus bisa kompetitif. Jadi ada pekerjaan rumah juga yang harus kita lakukan di dalam negeri kita. Nah, mungkin juga yang penting adalah kesiapan dari segi ketersediaan bahan baku. Nah, kenapa contohnya saya katakan tekstil garment ini penting? Sebenarnya kan kita juga membeli kapas ya, kita membutuhkan bahan baku kapas gitu. Nah, dari segi bahan baku kapas saat ini memang ini juga penting. Sehingga sebenarnya kita bisa membeli kapas lebih banyak dari Amerika Serikat dan mendapatkan ini kenapa kemudian Indonesia bisa dapat kesempatan untuk tekstil garment juga mendapatkan 0% dengan kuota gitu. Jadi memang kesiapan dari industri dalam negeri ini tidak hanya tergantung tentunya dengan kesepakatan yang ada, tapi memang perbaikan-perbaikan di dalam negeri memang perlu kita lakukan juga. Saya sedikit mungkin bergeser ke komoditi kedelai nih Bu. Tadi saya membaca Indonesia ini direncanakan akan mengimpor sebanyak 3,5 juta ton per tahun. Sementara kebutuhan dalam negeri itu 2,21% atau 2,21 juta atau 86,55%. Sejumlah pengusaha yang terkait dengan bisnis ini mengatakan sepertinya ini over kebutuhan ya Bu ya, karena demand-nya tidak sebanyak itu. Kemudian kedua, jika kita beralih ke impor negara Amerika berarti harus ada restrukturisasi kembali perjanjian dengan negara-negara lain yang selama ini menjadi supplier seperti itu. Karena kan ini jumlah ini tidak semua diimpor dari Amerika tapi juga dengan negara lain. Nah, kondisi yang sama boleh jadi terjadi di beberapa komoditi lain ketika kita menambah jumlah stok pembelian ke Amerika. Bagaimana perusahaan bisa menyepakati perjanjian-perjanjian yang selama ini boleh jadi sudah dilakukan oleh para supplier atau negara lain, Bu? Ya, memang kalau kita berbicara mengenai pembukaan impor pangan dari perspektif kami melihat satu prinsip dasar ya, yaitu keterbukaan itu harus selalu berjalan paralel dengan penguatan domestik. Jadi secara umum pembukaan impor memang harus diimbangi dengan juga peningkatan produktivitas pertanian kita, modernisasi sistem, budidaya, dan distribusi. Nah, kalau kita lihat memang struktur ekonomi kita ini ada komunitas yang memang belum bisa sepenuhnya dipenuhi dalam negeri. Nah, ini yang salah satunya kenapa kita kemudian mencermati memang ada yang bisa kita import dari Amerika. Perjanjian-perjanjian dagang dengan negara lain yang sudah kita sepakati tentunya juga harus kita hormati. Dan saya pikir itu pemerintah sudah mencermati bahwa tentunya apa yang dia masuk dengan Amerika itu tidak mengganggu perjanjian dagang atau komitmen yang sudah dilakukan dengan negara lain. Jadi kami percaya itu tidak mungkin pemerintah masuk dalam sesuatu yang kemudian dia menyalahi perjanjian lain. Jadi kami di sini mungkin aspek kesepakatan ini sudah dicermati pemerintah dan pemerintah sudah memberikan apa yang sudah dikomit dari negara lain. Yang paling penting buat kami adalah
cost-nya tadi gitu. Kalaupun kita akan membeli lebih banyak dari Amerika, kita mesti memastikan cost-nya itu bisa kompetitif daripada kita beli dari negara lain. Nah, Mhm. ini yang saya rasa menjadi kunci dari segi commercial deal yang ada gitu. Kita harus bisa jangan kemudian ada penambahan biaya dengan kita mengimport dari Amerika Serikat. Jadi memang pekerjaan rumah kita ini masih banyak ya. eh, saya berikan contohnya beras ya, kan Mhm. komoditas yang sensitif seperti beras ini alokasinya masih sangat kecil dalam pernyataan pemerintah disebutkan komitmen beras itu importnya hanya 1.000 ton gitu. Jadi secara kuantitatif ini sebenarnya tidak dirancang untuk mengganggu struktur produk domestik gitu. Jadi saya rasa pemerintah juga dalam melakukan komitmen ini sudah juga memperhatikan. Jadi yang juga unggas sama ya unggas yang diimport itu kan adalah grandparent stock ya sebanyak 580.000 ekor. Jadi ini adalah kebutuhan genetik yang memang belum tersedia fasilitas pembibitannya di dalam negeri. Artinya bukan ayam konsumsi yang masih membanjiri pasar, tetapi input hulu untuk mendukung peternak nasional. Sama juga dengan jagung. Akses import ini diberikan khusus untuk kebutuhan industri makanan dan minuman dengan volume tertentu. Jadi ini kita mesti perhatikan gitu bahwa komoditas mana yang bersifat strategik substitution dan yang seharusnya kita dorong substitusi dan peningkatan produksi domestiknya dan mana yang memang structural necessity yang importnya dibutuhkan untuk kita bisa menjaga stabilitas pasokan dan keberlanjutan daripada industri tersebut. Mhm. Bu Sinta, kalau kita bicara mengenai perdagangan dan juga industri dari anggota Apindo sendiri, bagaimana Bu penerapan tarif untuk ekspor impor di tengah polemik seperti ini dan ketidakpastian, terutama kita masih menunggu dari Supreme Court Amerika Serikat terkait dengan final kesepakatan seperti apa ini Bu? Ya, jadi memang kita sekali lagi kita perlu kepastian. Jadi kita menunggu saat ini pelaku usaha menunggu dari pemerintah Indonesia bagaimana nanti pelaksanaannya ya. Jadi apakah memang tarif resiprokal 19% itu akan dibatalkan dan kemudian yang berlaku adalah global tarif 15%. Kemudian kita juga perlu kepastian apakah waiver dari berbagai yang 0% itu juga bisa tetap diberlakukan dan juga komitmen daripada Indonesia kepada Amerika dengan berbagai hal ini termasuk import dan lain-lain apakah itu juga jadi maksud kami ini kita masih perlu kejelasan dari pemerintah tapi paralel kan kita juga punya 90 hari ya Mhm. 90 hari dari masing-masing negara untuk melakukan ratifikasi jadi ini masih punya waktu untuk bisa mengevaluasi juga pada prinsipnya yang penting buat pelaku usaha adalah kepastiannya nih Mhm. jadi nantinya kita bakal seperti apa? Karena kan kita juga dinamis kalau berubah-ubah ini juga akan sangat menyulitkan. Jadi kita perlu kepastian dan yang kedua saya rasa penting perlu sosialisasi lebih jauh. Jadi pada saat kita menunggu ini juga sosialisasi kepada pelaku usaha juga kami lakukan karena banyak sekali pertanyaan ya untuk ruginya, dampaknya dan lain-lain. Jadi ini juga kami terus-menerus membantu pemerintah untuk melakukan sosialisasi ini. Pada akhirnya harapan kami adalah tentunya tidak hanya kita mendapatkan banyak sekali jadi maksud kami peluang ini harus benar-benar kita ambil tapi konsekuensi di mana kita juga banyak harus memperhatikan hal-hal yang kita berikan kepada Amerika ini bagaimana kita bisa melindungi industri dalam negeri kita sendiri gitu. Saya rasa itu juga sesuatu yang sangat penting karena pada akhirnya tentunya bagi pelaku usaha Indonesia, industri dalam negeri ini juga kunci. Kita masih melakukan industrialisasi dan lain-lain. Jadi kita mesti optimalkan juga kesempatan tidak hanya sekedar market access juga bagaimana Indonesia nantinya bisa menjadi bagian dari global supply chain, kita bisa jadi production hub. Ini juga hal-hal yang saya rasa perlu kita cermati. Baik Bu Sinta, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Bu. Salam sehat selalu.